Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita satukan hati kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan buat penyertaan, terima kasih buat kehidupan yang masih Kau berikan kepada kami. Terima kasih buat nafas kehidupan dan kesehatan yang masih bisa kami rasakan hingga saat ini, sehingga kami boleh menikmati menjalani kehidupan kami dan kami boleh bersekutu dalam peribadahan kebaktian rumah tangga pada malam hari ini. Dan sebentar kami Tuhan ingin mendengarkan firman-Mu, kiranya Engkaulah yang mengajari kami, kuasa Roh Kudus-Mu lah Tuhan yang menguasai hati dan pikiran kami, damai dan sukacita yang daripada-Mu lah tetap Tuhan menaung di dalam hati dan pikiran kami, sehingga firman-Mu itu dapat kami mengerti dan dapat kami pahami, terlebih dapat kami lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Dan Engkaulah tetap yang mengajar hamba-Mu ini Tuhan dalam menyampaikan firman-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan yang sampai kepada kita di pertongguan kita, kebaktian rumah tangga kita di malam hari ini, diambil dari bahan Sibasaun hari Minggu tanggal 15 November 2020, yaitu yang diambil dari surat Yakobus, pasalnya yang kelima, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang keenam. Baik Bapak Ibu, mari kita baca teks ini secara bersama-sama. Dengan judul perikop peringatan kepada orang kaya. Jadi sekarang hai kamu orang-orang kaya, menangislah dan merataplah atas sengsara yang akan menimpa kamu. Kekayaanmu sudah busuk dan pakaianmu telah dimakan ngengat. Emas dan perakmu sudah berkarat, dan karatnya akan menjadi kesaksian terhadap kamu dan akan memakan dagingmu seperti api. Kamu telah mengumpulkan harta pada hari-hari yang sedang berakhir. Sesungguhnya telah terdengar teriakan besar, karena upah yang kamu tahan dari buruh yang menuai hasil ladangmu. Dan telah sampai ke telinga Tuhan semesta alam keluhan mereka yang menyabit panenmu. Dalam kemewahan kamu telah hidup dan berfoya-foya di bumi. Kamu telah memuaskan hatimu sama seperti pada hari penyembelihan. Kamu telah menghukum bahkan membunuh orang yang benar, dan ia tidak dapat melawan kamu. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan kita di malam hari ini. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, surat Yakobus ini adalah yang dituliskan oleh Yakobus saudara Yesus, yang ditujukan kepada ke-12 suku yang pada saat itu berada di perantauan. Bapak Ibu berbicara tentang perantauan, tentu saja kita memahami betul bagaimana kehidupan seorang perantau. Tentu kehidupan seorang perantau tidak seenak, tidak senikmat bagaimana ketika kita hidup di kampung sendiri, di tempat kita sendiri atau di lingkungan kita sendiri. Sebagai seorang perantau pasti banyak persoalan, pasti banyak tantangan, pasti banyak masalah yang akan muncul dalam kehidupan, yang disebabkan oleh berbagai faktor. Mungkin tekanan dari penduduk asli dari lingkungan di mana kita tinggal. Mungkin dari pemimpin, penguasa, ataupun orang-orang pada saat itu yang ada di lingkungan di mana tempat tinggal seorang perantau itu. Nah, Bapak Ibu, pada saat itu jugalah ini yang dialami oleh orang-orang yang di perantauan, sehingga Yakobus menuliskan suratnya ini. Di tengah-tengah tekanan itu Bapak Ibu pasti akan muncul dua sikap di dalam kehidupan seorang perantau. Di tengah tekanan itu bisa saja tekanan itu menjadikan kekuatan di dalam menjalin kebersamaan. Tekanan itu bisa saja semakin mempererat hubungan, semakin mempersatukan karena ada saling merasa, ada saling menganggap ini penderitaan kita bersama sebagai seorang perantau. Tapi bisa saja tekanan itu juga menyebabkan orang mementingkan dirinya sendiri. Mementingkan keakuannya, yang dia pikirkan bagaimana supaya aku bisa survive, bagaimana agar aku bisa aman, nyaman, dan bahagia dan gembira dalam menjalani kehidupan di tanah perantauan ini. Anggapan-anggapan seperti itu bisa saja muncul di tengah-tengah situasi tekanan, terkhususnya di tengah-tengah perantauan. Dan inilah tujuan surat Yakobus ditujukan kepada 12 suku yang pada saat itu dalam perantauan.
Bapak Ibu, tekanan pasti muncul pada saat itu. Bagaimana dari penguasa, kekristenan pada saat itu mengalami tekanan, bagaimana juga dari penduduk-penduduk yang ke-12 suku ini tempati di perantauan, pasti akan sangat menekan kehidupan, terkhususnya dalam keberimanan mereka kepada Kristus Yesus. Nah, Bapak Ibu, dalam situasi itu wajar saja ketika muncul keakuan, keegoan. Sehingga secara implisit, secara eksplisit, Yakobus sudah mengatakan dalam Yakobus pasalnya yang ketiga, ayatnya ke-16. Yakobus menuliskan bahwasannya sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Mungkin saja Yakobus sudah mendengar bagaimana kerenggangan hubungan, bagaimana ada keruntuhan di tengah-tengah persatuan orang-orang yang pada saat itu berada di perantauan, khususnya mereka yang telah percaya dan beriman kepada Kristus Yesus. Karena apa? Karena mereka mulai memikirkan dengan tekanan ini menghantarkan mereka kepada bagaimana aku supaya bisa lepas. Ketika muncul sikap, ketika muncul anggapan mementingkan diri sendiri itu, disitulah mulai muncul kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Inilah yang diingatkan oleh Yakobus kepada orang-orang kaya pada saat itu. Yakobus bukan anti terhadap kekayaan. Yakobus bukan mengatakan dan menyalahkan orang menjadi kaya atau mengatakan tidak boleh kaya. Tapi Yakobus ingin mengarahkan bagaimana agar kehidupan orang yang percaya pada saat itu mengimplementasikan daripada keberimanan mereka. Makanya Yakobus mengatakan iman tanpa perbuatan hakikatnya adalah mati. Artinya apa? Tidak ada artinya ketika keberimanan itu kita katakan, tetapi perbuatan itu tidak menunjukkan keberimanan. Sehingga Yakobus menginginkan agar setiap orang yang percaya pada saat itu bukan saja mengatakan aku orang yang percaya kepada Yesus, tetapi aku bisa menunjukkan bagaimana kehidupan sebagai orang yang percaya kepada Yesus, yaitu tetap hidup dalam kebenaran, terutama dalam teks kita ini dalam hal memandang, mengolah, memanfaatkan kekayaan. Persoalan yang terjadi pada saat itu Bapak Ibu disampaikan oleh Yakobus di pasalnya yang kelima ini, kita bisa lihat di ayatnya yang keempat dan ayatnya keenam. Karena mementingkan diri sendiri mulai muncul bagaimana beranggapan agar aku bisa senang, bagaimana agar bisa hartaku lumayan banyak, agar bagaimana aku bisa menikmati makanan yang enak, agar bagaimana aku bisa berpesta, berfoya-foya. Maka muncullah tindakan-tindakan kejahatan yang disampaikan Yakobus dalam ayat 4 dan ayat 6. Mulai muncul bagaimana mereka menahan upah-upah buruh, upah-upah pekerja yang pada saat itu telah bekerja untuk memanen hasil ladang mereka. Tapi mereka menahan upah itu, atau bahkan mereka memotong upah yang seharusnya mereka terima, yang mereka berikan kepada pekerja itu. Dan mulai saling sikut, saling menghukum, saling menyalahkan. Bahkan kalau di ayat 6 dikatakan saling membunuh. Karena memang kepentingan keegoan tadi. Hal inilah yang dikecam oleh Yakobus Bapak Ibu. Hal inilah yang mau diingatkan oleh Yakobus kepada orang-orang yang percaya pada saat itu dan orang-orang yang membaca surat Yakobus ini, agar bagaimana orang kaya itu menangisi dan meratapi kesengsaraannya karena kekayaan dan juga karena kepentingan mereka untuk mencari kesenangan diri. Ini yang Yakobus katakan, tangisi dan ratapilah. Karena bagaimana mereka pada saat itu dengan ambisinya membuat mereka semakin jauh, membuat mereka semakin meninggalkan apa yang seharusnya mereka lakukan sebagai orang percaya pada saat itu. Kayak Yakobus menyebutkan di ayatnya yang ketiga, kamu telah mengumpulkan harta pada hari-hari yang sedang berakhir.
Karena keakuan tadi, orang-orang mulai memikirkan yang fana ini dan mengabaikan kekekalan itu, yaitu keselamatan yang telah diberikan Allah melalui Kristus Yesus kepada manusia. Yaitu dengan melanggar apa yang Allah perintahkan. Menahan upah jelas melanggar apa yang Allah perintahkan bagi umatnya. Apalagi kalau kita baca di dalam Ulangan 24 ayat 14 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Allah jelas mengecam orang-orang yang menahan dan orang-orang yang tidak memberikan upah kepada pekerja-pekerja mereka. Bahkan Allah mengingatkan agar mereka memberikan sebelum keringat mereka kering. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, inilah yang mau diingatkan oleh Yakobus. Bagaimana sikap individualistik, sikap mementingkan diri sendiri itu menimbulkan kekacauan, menimbulkan perpecahan, menimbulkan ketidakharmonisan. Bahkan mereka telah menyia-nyiakan keselamatan yang telah dianugerahkan oleh Allah kepada mereka melalui Kristus Yesus. Sehingga Bapak Ibu, kalau situasi yang seperti ini kalau kita perhatikan dalam situasi kehidupan kita zaman sekarang ini juga mulai dan terus menggurita. Sikap individualistik, sikap mementingkan diri sendiri, terus menggurita dan mengakar di tengah-tengah kehidupan dalam zaman era globalisasi ini dan di tengah-tengah zaman era modern ini. Kita lihat Bapak Ibu bagaimana gara-gara haus akan kekuasaan, sikut menyikut, fitnah, saling memfitnah, bahkan terjadi kontak fisik. Yang penting bagaimana agar aku mendapatkan kedudukan dan jabatan itu. Dan juga bagaimana Bapak Ibu di tengah-tengah paham globalisasi ini, di era pasar bebas ini, paham kapitalisme itu pada era ini juga menghantarkan kita kepada sikap yang saling dan mementingkan diri sendiri atau individualistik. Paham kapitalisme mengakar dalam kehidupan manusia. Bagaimana dengan anggapan dan teori-teori yang harus dikerjakan oleh ekonom-ekonom, oleh kita-kita pada saat ini, bagaimana dengan modal yang sekecil-kecilnya kita dapat untung yang sebesar-besarnya. Sehingga hal ini menimbulkan yaitu yang dinamakan dengan homo economicus, yaitu manusia dengan tujuan ekonomi. Ada dua hal yang menyebabkan ini, manusia dengan tujuan ekonomi. Yang pertama memang adalah paham kapitalisme yang mengakar dan yang terus terdengar, yang terus disuarakan. Bagaimana juga tokoh-tokoh pasar bebas, Adam Smith yang mengatakan suatu kebodohan ketika kita melakukan perbuatan baik, karena itu tidak memberikan keuntungan kepada kita. Dan juga bagaimana sudah terjadinya pergeseran pemahaman tentang uang. Uang yang awalnya digunakan sebagai alat pertukaran untuk mempermudah pertukaran dan menciptakan keadilan tengah-tengah pertukaran, kini uang dijadikan alat untuk penimbun kekayaan. Uang dijadikan sebagai sarana untuk menimbun kekayaan. Sehingga hal ini mengantarkan kepada bagaimana orang mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya, mengumpulkan aset sebanyak-banyaknya. Bagaimana agar bisa terkumpul? Tentunya saja dengan mencari, meraup untung yang besar dan dengan mengeluarkan modal yang kecil. Sehingga upah buruh mungkin mengalami pemotongan, upah buruh mungkin mengalami dan diberikan tidak seperti bagaimana layaknya. Sehingga Bapak Ibu, sikap individualistik ini semakin mengakar dalam kehidupan kita. Kan songon hatani simalungun maka tahun nulis kon laklak asal ulang pahu agi mahuwa halak asal ulang au. Onpe semakin doras di tengah-tengah perguluhan, di tengah-tengah globalisasi. Sehingga Bapak Ibu, melalui renungan ini Yakobus ingin mengingatkan kita agar kita hidup dalam kebenaran, hidup dalam iman dan menghidupi iman kita dalam kehidupan sehari-hari. Kalau Yakobus mengatakan dalam
pasal 3 ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-18 tentang perbedaan hikmat dari Allah dan hikmat dari dunia ini. Hikmat dari Allah adalah hikmat yang bagaimana menciptakan kerukunan, keharmonisan, kedamaian di tengah-tengah kehidupan. Tapi kalau hikmat dari dunia ini adalah bagaimana memang memikirkan kesenangan diri sendiri, tidak memperdulikan bagaimana keadaan dan juga kehidupan orang banyak. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, tugas dan panggilan kita sebagai orang yang percaya, sebagai orang yang beriman, Yesus mengingatkan kita harus mampu menjadi garam dan terang. Menjadi garam dan terang artinya adalah membawa dampak positif, membawa dampak yang baik, membawa pengaruh yang positif di tengah-tengah dunia ini. Sehingga kami melihat bahwasannya dalam hal garam dan terang, Yesus mengkehendaki agar kita menunjukkan kualitas iman kita dalam kehidupan sehari-hari. Menunjukkan dalam kaitan ini Bapak Ibu adalah bagaimana kita diajak untuk hidup dan menghidupi dan tetap hidup dalam sikap sebagai orang yang percaya. Bagaimana keselamatan yang telah kita terima itu kita jadikan juga sebagai sarana untuk menyelamatkan kehidupan orang banyak. Menyelamatkan kehidupan orang banyak dari kesusahan. Kedamaian yang telah diberikan Allah, kita jadikan sarana sebagai untuk wujud nyatakan kedamaian di tengah-tengah dunia ini. Kebahagiaan, sukacita yang daripada Allah, kita jadikan sarana sebagai untuk membawa sukacita dan kebahagiaan bagi orang lain. Bahkan Allah mengingatkan bahwasanya kita diberkati untuk menjadi berkat. Dan ini terkait dengan visi misi GKPS juga. Bahwasanya GKPS adalah menjadi gereja Sibuan Pasu Jana Sari, pembawa berkat dan kepedulian. Bapak Ibu, dalam kaitan ini topik kita di minggu ini adalah bagaimana kita mewujud nyatakan dalam kehidupan ini, yaitu kesejahteraan bersama. Bagaimana kita dengan apa yang kita miliki, kita diajak sebagai orang yang percaya, orang yang beriman, orang yang telah menerima keselamatan daripada Kristus itu, dalam kehidupan dan menghidupi keselamatan kita, yaitu dengan mewujud nyatakan kesejahteraan bersama. Dan ini Bapak Ibu ada dua hal yang kami tawarkan di tengah-tengah kehidupan kita. Bagaimana kita harus membangun spiritualitas keugahariaan, yaitu spiritualitas hidup kesederhanaan. Walaupun harta berlimpah ruah, tapi tetap hidup dalam kesederhanaan. Kesiapan untuk hidup sederhana, merasa cukup dengan apa yang ada, tidak serakah. Dan dengan kata lain, memiliki rasa cukup dalam hidup. Sehingga Bapak Ibu dengan membangun spiritualitas keugahariaan, membangun rasa cukup, kesederhanaan dalam hidup, hal inilah yang mampu membalikkan pemahaman yang benar tentang ekonomi itu sendiri. Sehingga dengan sikap keugahariaan itu kita mengembalikan bahwasannya ekonomi itu ialah soal mengelola. Soal mengelola bagaimana kita menggunakan ekonomi apapun yang kita miliki untuk kepentingan umum. Sehingga Bapak Ibu dalam hal menciptakan dan mewujud nyatakan kesejahteraan bersama, apakah kita mampu untuk memanfaatkan uang kita untuk kepedulian dan untuk kebahagiaan dan untuk mengembangkan kehidupan bersama. Tentu saja hal ini bisa terwujud nyatakan dengan membangun sikap keugahariaan tadi. Apalagi dalam prinsip pada saat ini Bapak Ibu, uanglah yang bisa digunakan untuk semakin memperbanyak uang. Mungkin dengan uang kita yang banyak, sarana yang kita pilih adalah untuk mendepositokan. Apakah itu salah? Tidak. Tidakkah salah mendepositokan uang? Tidak. Tapi dalam panggilan orang yang percaya, bagaimana dalam mengelola uang ini kita mau diarahkan bukan saja mementingkan bagaimana agar uangku bertambah, tapi juga mementingkan bagaimana agar uangku berguna bagi orang lain.
Sehingga Bapak Ibu, kami ingin mengajak bagaimana kalau kita sebagai orang-orang yang memiliki uang yang lebih, uang yang bertumpuk, kita menyimpankannya atau meminjamkannya kepada unit-unit usaha-usaha yang dibangun oleh gereja. Misalnya CUM, Credit Union. Ya memang secara bunga ini akan memperoleh bunga yang kecil. Tapi bagaimana uang yang kita simpankan di CU tadi itu bisa dimiliki dan dipakai oleh orang yang banyak untuk membangkitkan dan menghidupkan ekonomi mereka. Bagaimana gereja, setiap gereja membangun CUM-nya masing-masing, membangun ekonomi kreatifnya masing-masing, membangun ekonomi rumah tangganya, mendongkrak. Bahkan gereja membangun UMKM, yaitu dengan modal dari jemaat yang memiliki uang yang banyak, dengan memberikan pinjaman, memberikan uang tersebut untuk dipakai terlebih dahulu. Sehingga uang yang kita miliki ini bukan saja memperoleh atau menghasilkan uang yang banyak lagi, tetapi uang yang kita miliki ini bermanfaat bagi orang banyak, membuka lapangan pekerjaan bagi orang banyak. Dan inilah panggilan kita, bagaimana memanfaatkan kekayaan dan harta yang kita miliki, Bapak Ibu. Sehingga Bapak Ibu, kita bisa semakin maju, berkembang secara bersama. Inilah panggilan iman kita. Bagaimana iman kita itu mempengaruhi harta kekayaan yang kita miliki. Bukan harta dan kekayaan yang kita miliki mempengaruhi iman kita. Sehingga panggilan kita menjadi garam dan terang, menjadi membawa dampak yang positif, bermanfaat bagi orang banyak. Itu yang harus selalu kita hidupi dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam hal kekayaan yang kita miliki. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang mengingatkan kami, agar kami semakin saling memperdulikan, agar kami saling mendukung, saling menolong satu dengan yang lain. Biarlah Tuhan kiranya dengan firman-Mu ini semakin mengajarkan kami, agar dari apa yang kami miliki, dari apa yang ada pada kami, itu bisa berguna bagi orang banyak. Bukan hanya berguna bagi diri kami sendiri, tapi bagaimana orang banyak juga bisa merasakan manfaat dari apa yang kami miliki. Ajar kami Tuhan, agar kami memiliki kerinduan untuk memiliki hidup, sikap hidup yang sederhana, yang merasa cukup, yang merasa sukacita dengan apa yang kami miliki. Dan kami memiliki kerinduan untuk mempergunakan apa yang kami miliki ini demi manfaat yang baik bagi orang banyak, bukan hanya diri kami sendiri. Kiranya Tuhan firman-Mu ini bisa kami hidupi dan hidup dalam kehidupan kami sehari-hari. Roh Kudus mula selalu yang mengajari kami Tuhan dalam menghidupi firman. Dan kami juga mau berdoa buat kehidupan orang tua kami yang pada saat ini, keluarga, dimanapun mereka berada Tuhan, jemaat Tuhan seresor Kalimantan Barat ini. Mari Tuhan juga yang memberkati kehidupan mereka, kesehatan mereka. Mari juga Tuhan yang mengajari mereka selalu dalam kehidupan kami, agar kami semakin hidup dan menghidupi kebenaran yang daripada Tuhan. Inilah doa kami dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.